Akhirnya, FIFA pastikan untuk membatalkan penyelenggaraan drawing Piala Dunia U20 di Bali. Bahkan bukan sampai di situ saja, kemungkinan besar Piala Dunia U20 Indonesia akan diambil alih oleh negara lain seperti Peru, Qatar, dan Argentina yang sudah menyatakan diri siap untuk menggantikan posisi Indonesia sebagai tuan rumah di Piala Dunia U20. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini aku sangat senang sekali karena kita dapat bertemu lagi di video ini. Dan aku sangat berharap semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi beserta orang yang ada di sekitar kita. Semoga semuanya juga dalam keadaan baik dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya, dalam kita mencari nafkah dimanapun kita berada, amin. Hari ini aku akan membahas tentang Piala Dunia U20 ya, yang akan diselenggarakan di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa faktor atau permasalahan yang mengakibatkan kemungkinan besar ya, ini kemungkinan besar Piala Dunia U20 batal diselenggarakan di Indonesia. Nah, ini sebagai indikasinya di awal saja sudah terjadi sebuah permasalahan yang memang betul-betul sangat mengagetkan kita semua, yaitu adalah drawing Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Bali pada akhir Maret ini itu dibatalkan oleh FIFA. Wow, ini ada apa guys ya? Apa kenyataan yang telah terjadi sehingga membuat FIFA membatalkan penyelenggaraan drawing Piala Dunia U20 di Bali? Ini indikasi awalnya sudah terlihat guys ya. Apalagi nanti ini kemungkinan bisa saja terjadi bahwa Piala Dunia U20 Indonesia bisa saja gagal diselenggarakan guys ya. Tentunya ini ada faktor atau sesuatu masalah yang terjadi di negeri ini sehingga membuat FIFA ragu akan kesiapan negara kita untuk menyelenggarakan event besar ini. Oke, video yang akan kita reaksi ya, video terkait tentang pembatalan drawing Piala Dunia U20 yang diselenggarakan di Bali. Di sini akan kita lihat ya, kenapa hal ini bisa terjadi guys. Sebesar event Piala Dunia U20, drawingnya bisa gagal diselenggarakan di Bali. Oke, kita akan mereaksi videonya dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Play. Akhirnya FIFA membatalkan drawing yang rencananya akan digelar di Bali akhir bulan Maret ini. Kabar itu disampaikan oleh Arya Sinulinga, Ketua Komite Media PSSI kemarin. Meski belum ada pernyataan resmi dari FIFA, sepertinya memang ada pembatalan. Dan pembatalan ini bukan sikap resmi pemerintah Indonesia, tetapi sikap resmi FIFA yang menerima kabar kalau Gubernur Bali menolak kehadiran timnas Israel di Bali. Dalam urusan sepak bola, FIFA memang punya otoritas sendiri yang tidak bisa dicampuri oleh negara manapun di dunia. Alasan FIFA itu sudah pasti, yaitu keamanan. Sejak ada kabar kalau timnas Israel akan turut serta dalam Piala Usia 20 yang rencananya diselenggarakan di Indonesia, banyak sekali penolakan yang terjadi di sini. Pasti banyak yang kecewa ya. Ada yang marah-marah, ada yang memaki-maki, tetapi begitulah faktanya. Ada juga yang ketakutan kalau Indonesia bisa kena sanksi FIFA dan di-ban selamanya sehingga tidak bisa ikut kejuaraan apapun yang diselenggarakan oleh FIFA. Kalau masalah di-ban selamanya itu kayaknya terlalu berlebihan ya. Karena belum ada sejarahnya negara anggota FIFA akhirnya dilarang main selamanya. Kecuali memang sejak awal FIFA menolak keanggotaan negara itu. Kalau disanksi itu bisa jadi, tapi kelak pasti akan dibuka kembali. Apalagi Indonesia sebagai negara terbanyak penduduknya, nomor 4 di dunia adalah pasar seksi buat FIFA dan para sponsornya. Jadi kalau di-ban selamanya itu nggak mungkin terjadi menurut saya. Lalu kenapa Indonesia menolak timnas Israel?
Ini sebenarnya pertanyaan dari dulu kala semenjak negeri ini merdeka. Tapi itulah sikap Indonesia, suka atau tidak suka, itu harus diterima bahwa Indonesia tidak menerima atau tidak bisa menerima Israel sebagai negara karena negeri ini mendukung Palestina sebagai negara yang sah yang dijajah oleh Israel. Setuju guys. Dan komitmen mendukung Palestina juga menolak Israel sebagai negara itu sangat ideologis. Bahkan Soekarno, presiden pertama Indonesia, mencontohkan di tahun 1958 waktu kualifikasi Piala Dunia di Swedia. Waktu itu Indonesia tinggal selangkah lagi untuk ikut Piala Dunia. Tetapi mendadak Soekarno memerintahkan untuk membatalkan pertandingan Indonesia melawan Israel karena tidak mengakuinya sebagai negara dan karena menganggapnya sebagai penjajah Palestina. Bung Karno dengan terang-terangan membela Palestina pada waktu itu. Pidatonya bahkan bergelora. Kalau kemerdekaan bangsa Palestina belum diberikan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Jadi itu sikap Indonesia sejak dulu. Meski banyak juga yang gak suka dengan sikap itu. Dan sikap Soekarno itu masih dibawa sampai sekarang oleh para pengagumnya yang banyak tergabung di Partai PDI Perjuangan. Seperti Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster. Dan sampai sekarang Indonesia nggak pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel meski perdagangan tetap ada. Mau pada ngamuk? Silahkan. Itulah faktanya. Jadi ketika timnas Israel mau main di Indonesia, maka muncullah banyak penolakan. Karena di dalam sepak bola pasti ada pengibaran bendera negara dan menyanyikan lagu kebangsaan negara. Kalau itu diterima, Indonesia berarti harus mengakui adanya negara Israel. Nah, dan ini itu sebabnya berarti mengkhianati amanat Bung Karno. Banyak yang bilang, pisahkan dong olahraga dengan politik. Itu benar. Tapi Indonesia itu belum siap menerima kehadiran negara Israel di negeri ini. Dan itu juga harus dihormati. FIFA juga pasti tahu hal ini. Dan FIFA juga tahu kalau itu berarti keamanan para anggota FIFA yang akan main di Indonesia itu menjadi rentan, menjadi rapuh. Karena itu sebagai langkah awal, FIFA membatalkan drawing yang rencananya digelar di Bali. Meski belum memutuskan apakah Piala Dunia U20 tetap dimainkan di Indonesia atau tidak. Sementara ini, ada dua negara yang langsung mengambil kesempatan kalau Piala Dunia U20 tidak jadi digelar di Indonesia, yaitu Argentina dan Qatar. Pegelaran internasional, apalagi sekelas Piala Dunia, memang punya dampak ekonomi yang luar biasa untuk sebuah negara. Bayangkan, akan banyak penonton sepak bola fanatik yang datang dari berbagai negara ke Indonesia. Dan itu berarti pendapatan kita akan melimpah ruah dari segi pariwisata. Tapi ada juga hal yang mengerikan yang sangat mungkin terjadi dan ini yang harus dihindari. Masalah Israel ini ideologis sekali buat kelompok radikal. Dan buat mereka melawan Israel itu adalah jihad besar. Seperti kita tahu, Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Muslim. Dan di antara ratusan juta Muslim yang moderat, ada terselip Muslim-Muslim fanatik dan militan. Mereka-mereka ini yang sering ditangkapi karena punya rencana untuk menjadikan Indonesia negara agama dengan segala cara. Apalagi kita masuk tahun politik. Pasti situasi datangnya timnas Israel akan menguntungkan partai tertentu yang memasang sikap penolakan. Dan bisa saja mereka mengerahkan demo-demo besar yang malah membuat situasi politik kita menjadi tegang. Rizik keluar lagi, Bahar orasi, FPI dan HTI mendapatkan ruang. Uang pasti terkuras untuk pengamanan. Belum lagi kalau ya misalnya ada ledakan bom bunuh diri
Itu akan memperburuk citra Indonesia, apalagi di tengah event internasional di mana mata publik dunia tersorot ke sini semua. Yang tadinya berharap uang yang masuk dengan banyaknya turis, akhirnya jadi malapetaka karena investasi asing jadi menahan seluruh investasinya. Apalagi kita ini habis pandemi, ekonomi kita juga masih megap-megap. Kalau sudah bicara keamanan, maka kita harus melihat dengan sudut pandang yang lebih luas, bukan dengan emosi saja. Ini bukan meremehkan kemampuan intelijen kita dari TNI maupun Polri. Tetapi yang namanya militansi itu sangat sulit dihadang, meski sudah dihajar habis-habisan. Peristiwa bom bunuh diri di Bandung beberapa waktu lalu adalah bukti bahwa nggak mudah menjaga negeri ini dari aksi terorisme meski mereka sudah kepepet sekalipun. Kalaupun misalnya FIFA tidak jadi menyelenggarakan Piala Dunia U20 di Indonesia, ya mau nggak mau kita harus terima. Mungkin itu situasi yang lebih baik untuk kita. Pastinya kita kecewa ya. Tapi bisa jadi itu malah menyelamatkan Indonesia dari kerusakan yang lebih besar kalau tetap memaksakan timnas Israel bermain di sini. Karena di atas semua pagelaran, tentu keamanan di dalam negeri haruslah ada di tempat yang terdepan. Setuju. Sepak bola hanya menyenangkan sebagian masyarakat Indonesia saja. Sedangkan sebagian lagi yang tidak peduli, yang penting bisa cari makan dengan tenang dalam situasi keamanan dan politik yang kondusif, itu juga harus diperhatikan. Saya yakin banyak yang gak suka dengan pendapat saya. Gak apa-apa, ini demokrasi. Berbeda pendapat boleh saja. Yang gak boleh adalah seruput kopi di bulan puasa. Markisa, mari kita hormati mereka yang sedang berpuasa. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline. Baik, tadi telah kita saksikan bersama bagaimana komentar dari Bang Denny Siregar yang menanggapi tentang event Piala Dunia yang akan diselenggarakan di Indonesia ya guys ya. Dan resmi FIFA membatalkan drawing Piala Dunia di Bali akhir Maret ini guys ya. Ini rupanya dampak besar dari penolakan pejabat dan beberapa lapisan masyarakat yang sangat menolak untuk kehadiran timnas Israel ada di negara Indonesia guys. Dan untuk situasi ini pasti ada banyak orang yang kecewa, tapi ada banyak juga orang yang mendukung guys, karena negara Indonesia inilah negara mayoritas Islam. Sedari dulu, sedari zaman Bung Karno itu memang menolak untuk untuk kedaulatan negara Israel, dan juga sebagai wujud dukungan ya terhadap negara Palestina guys untuk menjadi negara berdaulat. Karena memang tadi dikatakan oleh Kang Denny Siregar ini guys, jika negara Israel masuk ke Indonesia dan bermain di Piala Dunia di Indonesia, tentunya itu akan ada bendera Israel yang akan dipampang secara besar-besaran guys, dan juga lagu kebangsaan negara Israel juga akan dinyanyikan di stadion-stadion yang ada di Indonesia. Walaupun Israel mungkin saja tidak akan bertemu timnas Indonesia, namun benderanya ya setiap berlaga di Indonesia bendera Israel akan tetap terpampang besar dan juga akan menyanyikan lagu nasionalis atau lagu nasional anthem dari negara Israel. Nah, jika itu terjadi berarti Indonesia sah menerima kedaulatan negara Israel. Nah, hal inilah yang membuat masalah ini timbul guys ya. Karena apa? Karena di Piala Dunia U20 ini kebetulan negara Israel itu lolos ya, dan juga kebetulan lagi bahwa Indonesia dipercaya atau ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, ini situasi yang betul-betul tidak menguntungkan bagi negara Indonesia guys ya, karena Israel itu juga sangat berharap tentunya untuk negara-negara Islam mengakui negaranya guys ya, termasuk Indonesia. Hal itulah yang sangat-sangat diharapkan oleh negara Israel dan sekutunya.
Namun untuk hal ini FIFA tentunya telah bersiap ya guys ya. Jika negara Indonesia dianggap tidak siap untuk menyelenggarakan event besar ini, maka akan ada opsi lainnya atau rencana lainnya yang akan direalisasikan ya guys ya. Termasuk itu negara Peru, Argentina, dan Qatar yang menyatakan diri siap untuk menjadi tuan rumah dan menggantikan status Indonesia ya guys ya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Ini keadaannya memang sangat sulit guys. Nah, aku ingin bertanya kepada Anda semua ya, dalam hati ya, apakah jika hal ini atau situasi ini terjadi pada Malaysia guys, negara Malaysia yang ditunjuk atau dipercaya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, dan kebetulan Israel juga lolos di kualifikasi Piala Dunia U20 dan akan diikut sertakan di kejuaraan itu, apakah hal yang sama atau tindakan yang sama dilakukan oleh pihak kerajaan dan masyarakat Malaysia guys ya? Dan aku pernah mereaksi ya bahwa ada event besar yang diselenggarakan di Malaysia. Nah, di situ pihak Menpora atau Menteri Olahraga Malaysia menolak kontingen Israel untuk event besar tersebut. Namun aku nggak tahu ya, mungkin event itu tetap berlangsung walaupun tanpa adanya pihak Israel atau bagaimana. Nah, kalau di Piala Dunia ini guys ya, jika kita menolak untuk kehadiran satu negara, Israel, maka event tersebut gagal akan diselenggarakan di negara itu guys. Seperti hal yang dialami oleh Indonesia ini guys. Nah, jika hal ini dialami oleh Malaysia, bagaimana? Silahkan komen di bawah ya. Aku juga butuh komentar-komentar dari kalian semua, dan aku juga ingin mendapatkan informasi-informasi ini lebih lanjut. Baiklah, demikian tadi video dari aku. Semoga Anda semua terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi, dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah berkunjung ke channel ini. Oke, aku mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.